Halo Gobals, Ferry di sini dan kali ini kita mau ngomongin soal salah satu tablet yang terlalu powerful karena ini merupakan iPad Pro dengan chip silikon terbarunya Apple, yaitu Apple M1 chip. Nah, kenapa kita lagi mau review tablet ini? Kenapa kita mau review iPad ini? Karena Genshin Impact itu baru aja diupdate ke version 2.2 dan sudah mendukung FPS hingga 120 FPS. Dan gimana sih satu-satunya tablet M1 saat ini untuk menghandle 120 fps tersebut, considering ini salah satu tablet paling powerful yang ada bahkan untuk saat ini. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja kita tes iPad Pro M1 untuk main Genshin Impact version 2.2. Let's check it out! Nah, jadi ini adalah iPad Pro M1 yang berukuran 11 inci. Dan ini sebenarnya bukan tablet yang gue punya pribadi, karena yang gue punya pribadi itu adalah si iPad mini 6 di sini. Ini punyanya Feli, jadi for now gue pinjam dulu aja buat ngetesin si Genshin Impact-nya. Nah, iPad Pro M1 ini bisa dibilang salah satu tablet yang paling gila dari Apple. Kenapa? Karena chipsetnya atau prosesor yang dipakainya itu sama persis dengan Mac mini yang gue pakai kebetulan juga buat ngedit video ini. Jadi itu bener-bener bikin wow banget sih performanya dari si iPad Pro ini, karena setara dengan desktop kelas chipsetnya. Tapi selain itu iPad Pro ini memang sebuah productivity device yang fungsinya tuh sebenarnya lebih dari sekedar tablet. Kita bisa pakai USB Type-C-nya buat connect ke 4K monitor, 2 bahkan berkat koneksi Thunderbolt-nya. Dan buat yang belum tahu juga, ini bisa pakai Apple Pencil. Jadi bisa kalian pakai buat gambar. Oh salah, magnetnya di sini. Nah, itu bisa kalian pakai buat gambar-gambar juga, sama persis sama kayak di iPad mini dan semua jajaran iPad yang udah support Apple Pencil, terutama Apple Pencil Gen 2 yang ada di sini. Nah, tapi kita hari ini bukan buat ngomongin performa productivity-nya, kita mau ngomongin lebih ke arah performanya si iPad Pro M1 ini untuk main Genshin Impact, terutama dengan di unlock-nya 120 fps. Nah, quick disclaimer aja, kalau kalian misalkan nggak mau nonton terlalu lama, jawabannya adalah untuk main 120 fps-nya harus di set ke low banget. Lowest bahkan, bukan low banget. Dan itu pun nanti akan gue tunjukkan juga bagaimana low-nya itu actually merusak benchmarking tools kita, yaitu Game Bench, untuk nggak bisa nge-capture bahkan lebih dari 60 fps. Tapi kita langsung show aja. Di sini gue juga akan show performanya Genshin Impact di iPad Pro M1. Cuman seperti biasa, kita overview dulu. Itu tadi sekilas ya, ini iPad Pro M1. Prosesornya M1, terus dia punya storage 128 GB. Intinya standarnya Apple. Gue juga nggak gitu hafal dalamnya apakah RAM-nya kalau nggak salah 12 GB. One and only iPad yang pakai 12 GB. Karena kalau iPad mini gue ini masih di 4 GB. Tapi performa yang gilanya adalah, kita buka aja di sini. Antutunya, nggak bisa landscape. Antutunya itu skornya hingga 1.138.791. Boom. Angkanya gila banget. Like, there are no other tablets that can score this high. Bahkan di ranah Android nggak ada tuh yang segini. Jadi ini gila banget. Dan I have to say performanya sih memang mantep banget. Dengan harganya yang sekarang udah turun hingga 11 jutaan aja. Hampir setara sama iPad mini 6. Tapi drawbacknya ini 128 GB doang. Ini 256 GB. Cuman memang performanya jauh lebih tinggi. Pembagiannya adalah seperti ini. CPU-nya 267.328, GPU-nya 587.362, memorinya 136.286, dan UX-nya 147.815. Total skornya intinya 1 jutaan. Gila sih. Tapi ya itu kurang lebih tentang performanya si iPad Pro M1 kali ini. Karena memang ya sedeng lah ini punya tablet tuh nggak ada lawannya. Bahkan kalau misalkan kalian inget, kita pernah bahas Xiaomi Pad 5. Wah, ini sih nggak ada apa-apanya nih dibandingkan iPad Pro M1 dengan ukuran yang sama persis 11 inci padahal. Gila ya, beda sih. Satu cuman 5 jutaan, satu lagi udah 11 jutaan, 2 kali lipatnya. Tapi ya itu untuk Antutu benchmarknya version 9.0.3 buat di iPad Pro M1.
Angkanya sih gila banget, 1 jutaan. Nah, selain itu, oh dia udah kembali lagi. Untuk Genshin Impact-nya sendiri, size-nya itu adalah, kita buka di sini. Gue agak lupa nih kalau misalnya buka size app di sini gimana. Gini bisa nggak? Nggak bisa, ini cuma permission doang. How do you do that? Wait. Impact storage, oh ya harusnya di sini. Nah, Genshin Impact-nya size-nya adalah 13,9 berapa sih ini sebenarnya? 13,91 GB, di mana app size-nya 3,2 GB dan documents and datanya 10,71 GB. Kita di sini single language Inggris aja, nggak nambah-nambah bahasa lain karena ini aja udah 14 GB. Kalau misalnya kalian nambah language lain lagi, nambah another 4 GB kalau nggak salah, jadi 18-an. That will be way too high untuk si tablet ini nggak handle, jadi ya gitulah. Well ya, anyway, kurang lebih itu aja tentang overview dari si iPad Pro M1 dan juga Genshin Impact-nya. Cool looking sih untuk kondisi sekarang, version 2.2.0. iPad Pro M1 ini bisa menjadi one of the best gaming tablet on the market untuk harga 11 jutaan. Dan juga Genshin Impact-nya sendiri size-nya udah lumayan gede, hampir 14 GB. Nah, sebenarnya udah 14 GB sih, tapi ya masih kurang dikit. Oke, kita start aja Genshin Impact-nya buat tahu performanya overallnya gimana sih, buat runningnya gimana dan segala macamnya. Tapi sebelum itu gue mau connect satu hal dulu, karena kita ngomongin tentang iPad, tentunya nggak seru kalau kita nggak main pakai controller. Nah, controller yang gue punya sini adalah 8-bit Do SN30 Pro Plus, dan bukan pakai yang PS5. Kenapa? Karena kalau pakai PS5 itu ribet nge-reconnect Bluetooth-nya ke PS5 gue, dan gue lagi main PS5 juga. Jadi gue akan pakai third party controller seperti ini buat main Genshin Impact-nya supaya bisa kelihatan lebih fluidnya dan segala macam daripada keselak lagi, daripada pakai tangan untuk menjamahnya. By the way, sambil nunggu, mungkin kalian udah lihat di sebelah kiri ini juga, gue mau sedikit promosiin. Jadi Guigui itu sebenarnya kan media website, dan kita juga punya website sendiri yaitu guigui.com, dan kalian bisa cek aja berita-berita wibu dan juga tech news dan movies and everything di guigui.com, langsung di websitenya kita. Dan siapa tahu ada berita-berita yang bakalan membuat kalian punya pengetahuan yang lebih luas lagi tentang dunia sekitar pop culture, tech, cinema, movies, game, dan segala macamnya. Oke, kita start aja Genshin Impact-nya. Sambil nunggu, harusnya nggak ada update. Dan I have to say, ini gue udah beberapa hari sih sebenarnya sama iPad Pro ini. Minjemnya pun karena iseng, bukan sebenarnya mau review banget. Tapi performanya tuh is just blazing fast. Nah, di sini seperti biasa, widescreen ini kalian bisa menemukan performa yang beragam tergantung sama koneksi internet dan juga memorinya. Dan ini cepet banget, gue baru ngomong aja, buset, udah full. Ya, kurang lebih itu sih gilanya performanya iPad Pro M1 ya, dengan segala keindahannya yang bikin ngiler juga sih sebenarnya sebagai user iPad mini 6. Kalau ada ukuran mini tapi pakai M1, gue dengan senang hati mau menggantikan dia. Tapi for now, 15 juga cukup powerful dibandingkan M1, karena ini setara dengan iPhone 13 Pro Max sekarang yang udah beredar di pasaran, walaupun dengan clock speed yang diturunin. Oke, kita ada di Genshin Impact-nya sekarang, dan ini grafiknya sebenarnya gue terakhir settingnya adalah di lowest buat ngetes aja. Tapi gue akan memperlihatkan dulu lowest one, kok lowest, menunjukkan lowestnya dulu. Defaultnya dulu, yaitu defaultnya kita langsung dapat highest default. Yay! The only device yang gue bisa melihat ini adalah defaultnya highest. Wow, itu sih... Kapan ya Android kayak gitu ya? Probably never. Dan kita bisa rubah controller sini. Jadi gue bisa ganti. Dan jauh lebih nyaman main pakai controller tentunya. Ya, kurang lebih gitu. Nah, tadi kita itu sudah setting. Nah, ini kagok sama bulat sama kotaknya. Kotak, bulat sama X-nya. Kita di grafik sudah di highest 30, tapi tentunya nggak asik dong. Ini masih smooth dong. Nah, kita naikin aja ke highest 60. Kenapa nggak highest 120? Yang seperti gue bilang tadi, highest 120-nya itu sebenarnya hanya untuk di low saja. Nggak bisa di highest. Entah kenapa sih, udah ada settingannya di sini, tapi like, why? Tapi ya, untuk nyamannya sih, gue merekomendasikan di 60, dan ini pun masih balance. Ada opsi lebih tinggi lagi? Oh iya, nggak bisa lupa. There we go. Nggak ada opsi lebih tinggi. Masih balance. Kita nggak bisa overclock dia kecuali ubah ke 120, dan 120 pun nggak ngefek banyak sih sebenarnya di sini. Jadi kita coba aja dulu nih highest 60-nya. Kenapa nggak highest 30? Karena refresh rate-nya si iPad Pro ini udah lebih dari cukup ya, 120 Hz refresh rate-nya. Pro display, Pro Motion Display namanya kalau di Apple. Dan ini ya, lihatlah.
mulus sekali. Punggung Eola juga semakin mulus di sini. Yang bisikan setan ya katanya. Ya tapi ini performanya di Inazuma kita nggak ada stutter sama sekali. Dan oh ya, gue nggak bisa menampilkan FPS karena di iOS tuh nggak ada. Mau pakai perf dock, mau pakai apa nggak ada. Tapi nanti di akhir misalkan kalian penasaran dengan performan benchmarkingnya, gue akan tampilkan grafik dari game bench tentunya. Tapi untuk sekarang kita bisa fun play aja dulu di sini di Inazuma yang sepertinya sudah mulai ditinggalkan karena udah ada Surumi Island juga lagi pada main di sana dan gue belum unlock semuanya di sana. Derita content creator dan programmer freelance tuh seperti itu ya. Tapi overall performance sih gila, ini 60 fps tuh bener-bener flat out smooth banget di Inazuma City-nya. Kita masih baru jalan-jalan doang. Tapi tentunya kalau misalkan main Genshin Impact kan nggak seru kalau misalkan cuma keliling-keliling doang. Dan ya Indian siapa sih yang bener-bener keliling banget kecuali lagi hunting treasure dan segala macam, pasti mainnya pakai teleporter aja kan. Nah oleh karena itu kita cari aja domain. Kebetulan gue sih lagi butuh ada ini yang di Court of Flowing Sand, butuh material buat weaponnya Yoimiya sekarang kalau nggak salah gue lagi pakai Rust. Dan kita bisa cobain aja di sini buat lihat performance-nya seperti apa. Ya, again, quick note aja, gue bocorin di sini performanya lancar banget. Kok nggak bisa? Bentar, gimana sih? Leave. How can I what? Hah? Delay ya kayaknya Bluetooth-nya. Oke, that's kinda bad. Ya ini 8-bit do ya. Kalau pakai controller PlayStation jujur-jujuran aja gue nggak merasakan ada delay yang cukup signifikan, tapi nggak tahu deh apakah ini 8-bit do-nya atau gimana. Di sini tuh lawannya ya itu ya, berarti enakan gue ganti si Keqing dengan Yoimiya tentunya, dan Baal bisa di keep aja nggak apa-apa. Oke, start. Kita mulai. Kotak. Oh, mau. Nogio kan nggak apa-apa kan Nogio karena 4 nih. What happened? Delay dong. Apa koneksi internet? Nah, not sure juga sih. Bisa jadi juga koneksi internet, cuman mungkin gue sih sangat confident karena controller gue juga sih. Mungkin sambil colok deh karena baterainya juga udah mau habis. Ya plus minusnya pakai third party seperti itu sih. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau misalnya kita sambil colok bisa kan? Yep, it can. Hopefully is fine. Wah, tinggal dikit lagi nggak loading. Come on. Oke, kita sudah di dalamnya. Oke, kayaknya sih emang tadi koneksi controller gue yang kebetulan udah mau habis baterainya. Soak juga sih baterainya, mungkin ini juga udah hampir lebih dari setahun. Dan koneksi internet kita 125 ms. I don't think there's any problem, but what happened to you? Oh, there we go. Ini koneksi internetnya sih. Nggak ada damage-nya sama sekali. Workstation option, what the hell is workstation option? Ya ini koneksi internet ini, kenapa ini? Dan nggak ada suara, kenapa? Oh, there we go. Nggak seru kalau nggak ada suara. Langsung muncul semua angkanya. Why? Apa sih ini koneksinya? Kenapa nyangkut? Itu apaan? Hai ya. Lah. Ya udah. Astaga. Nah, apa lagi nih dengan koneksinya?
What? Damn connection. Padahal ini kuning ya, kenapa ya koneksinya? Padahal kuning loh. I might need to restart the modem, right? Yeah, I guess so. Frustasi. Karena koneksi kita bermasalah, kita ulangin aja satu kali lagi. Karena gue nggak merasa nyaman nunjukin performanya yang begitu ampas ya sebenarnya. Karena koneksi sih. Ini tadi gue tes, seharusnya sudah mendingan. Karena router gue juga sudah mengatakan everything is fine. Oh, dan that's much better. Itu pun enemy-nya ke-load sebelum gue ready gitu. Oh, oke. Oke, one clear. Sekarang phase 2-nya. Anjay. Lancar ya, nggak ada masalah sama sekali untuk ulti 3. Walaupun nggak ada ultinya Venti sih. Banyak yang sempat bilang kalau ultinya itu lebih enak ngelihat ultinya Venti sama Sucrose, but maybe next time deh, karena gue juga belum selesai build keduanya. Tadi ada starter sedikit. Masih kena. Kenan. Berapa menit? 2 menit 9. Not my best time. Tapi ya kurang lebih itu performanya highest. Mentok, no problem. Wow sih. Dan tadi, gue bahkan lupa. Baterainya tuh kita mulai tadi sekitar 97% sih, inget gue, karena gue baru cas. Dan ini udah 90%. Dengan estimasi waktu kita main berarti mungkin udah sekitar 8 menitan ya. Jadi 1 menit 1% ya, I have to say itu boros banget. But memang itu drawbacknya dari iOS sih. Baterainya itu boros banget kalau misalkan kalian benar-benar full throttle performance-nya. Tapi kalau buat main kayak gini, highest 60 mentok lah, no problem at all. Nah, tapi gimana performa suhunya? Kita balik aja dulu tabletnya, karena nggak enak kalau dipegang. Maaf kan. Sambil nunjukin. Jadi suhunya di tengah kita mendapatkan 38 derajat, di atas kita mendapatkan sekitar 34 derajat, jadi lebih dingin sudut-sudutnya sebenarnya dibandingkan tengah-tengahnya. Atasnya 34,7, 35-an 33,2 di sini. Terus bawahnya ya masih 33-an. Pas di tengah-tengah sininya aja nih yang benar-benar panas dari 38. Jadi ini area yang jarang dipegang sih, tapi ya I have to say ini hangat banget. Untuk AC kita untuk referensi suhu AC kita lagi 20 derajat karena gue nggak pengen dingin banget. Dan ya 30-an di tengah-tengah, 38 tadi itu panas sih, lumayan hangat. Tapi ya dengan performa segitu as expected sih untuk thermal throttling dan segala macam. Itu drawbacknya chipsetnya iOS, iPadOS, Mac dan Apple lah secara keseluruhan. Tapi ya itu highest 60. Gue pun sampai bingung ini harus nunjukin kemana lagi. Probably gue cuma bisa nunjukin lowest 120 nya yang for some reason controller gue mati. It's dead. Sudahlah, jadi kita abaikan aja controllernya. Kita paling gue cuma bisa show satu lagi adalah si iya kan nggak bisa ya, harus restart kah? Ini masih connect. You okay? This is not functioning. Giliran lagi nge-review begini ngaco semua. Ya sudah, kita disconnect aja. Apakah controller connection error? Yap.
harus restart controllernya. Restart game mode to exit controllersnya. Ya sudah, kita exit dulu aja. Ya, jadi kita kembali ke handheld mode sekarang, dan gua akan show sedikit aja performanya kalau misalnya si tablet ini adalah lowest, tapi kita ramp up FPS-nya ke 120 FPS. Oh, tadi ke close duluan. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, smooth. It's freaking smooth. Mulus kayak punggungnya Eula. Mulus. Ya definitely ada perbedaan sih antara 60 fps-nya dan 120 fps. Ini lumayan kelihatan. Karena ini kan ada promotion display juga. Tapi gua nggak yakin di kamera tuh kelihatan, karena kamera gua maksimal cuma 60 fps doang. Cuman kalau in person ya, itu berasa. Cuman seperti yang gue bilang, nanti di Geekbench gue akan show performanya not apa ya istilahnya, nggak bisa dibaca sama Geekbench untuk bisa 120 fps, tapi ya mentok jadi flatline 60 fps, which is also good. Berarti nggak ada masalah sama sekali untuk Genshin Impact-nya di sana. Tapi ya ini kita langsung masuk aja domain yang sama di lowest 120 fps dan gimana performanya. Dan ini pasti agak sedikit berbeda karena tadi gue pakai controller, sekarang gue pakai touchscreen lagi balik. Karena for some reason controller gue nggak mau nyala lagi. Well, guess some things needs to be replaced. Itu controller udah cukup lama sih, sama gue 1,5 tahun kalau nggak salah. Ya kita start aja dan kita lihat performanya. Baterai kita sekarang 87%. Jadi dropnya tuh sebenarnya dari tadi di-cut sampai sekarang tuh dari 90% ke 87% tuh cepat banget. Gue pun main di iPad mini aja maksimal sekitar 3 jam baterainya udah under 30 dan gue butuh cas lagi sih. Ya, inilah 120 fps-nya, definitely better secara frame rate ya. Cuman I don't know, mungkin kalau di PC player akan lebih terlihat nantinya ketika FPS cap-nya sudah dibuka sama MiHoYo. Tapi for now ini masih eksklusif buat iOS devices, dan 120 fps-nya setahu gua, dan kalau misalnya yang belum tahu juga, ada satu reviewer China namanya Golden Reviewer. Itu juga dia player Genshin juga, dan tesnya dia lebih lengkap karena dia dapat akses ke PerfDock. Kebetulan kita nggak dapat akses ke PerfDock. Jadi bisa kelihatan lah kalau 120 fps-nya tuh nggak sepaten itu hanya buat showing off aja sebenarnya. nggak sampai ultimately one of the best thing ever happen to mobile gaming. Genshin Impact full bisa 120 fps. Tapi itu menjadi suatu gambaran bahwa jangan-jangan kalau yang belum tahu juga, sebentar lagi tuh si Apple tuh punya Apple Event, Oktober Apple Event. Dan di situ ekspektasi gue adalah adanya M1X yang dirilis di Mac laptop, dan karena itu ARM-based chipset, nggak menutup kemungkinan Genshin Impact juga mau dirilis di sana. Makanya disuruh publish 120 fps, dan that piques my interest sih. Jadi setelah sekian lama ada meme kayak why game on Mac? No, now we game on Mac. Ya tapi gamenya terbatas, mobile games, it's a mobile game and it's a gacha game. Tapi it'll be interesting to see sih. Dan ya ini benar-benar flatline 60 sih sebenarnya, yang dibungkus dalam bentuk 120 fps aja sebenarnya. Tapi benar-benar cakep flatnya, flat performance-nya. I like this. Aduh, telat. Yoimiya-nya nggak naik. Oke. Sini kamu semua. Ngumpul sini jadi burst-nya Eula enak. Dar. Selesai. Bahkan burst-nya belum selesai. Ya, much better. Overall itu sih performa dari 120 fps-nya. That's kinda nice buat melihat mobile gaming sudah up to a new level buat Genshin Impact 120 fps. Dan iOS pun first ya, dibandingkan PC juga belum ada. Jadi ini mungkin seperti yang Mr. Golden Reviewer bilang, ini some kind of agenda from Apple. M1X please. Gue jadi penasaran dengan M1X. Just saying. It will be fun to see. Ya, kurang lebih itu performanya 120 fps-nya Genshin. Cuman tentu nggak asik kalau kita nggak nyobain cooler di sini. Nah, yang bingung gimana cara pasang coolernya, kebetulan iPad itu punya satu benefit, yaitu magnetic backlight. Di sini ya. Nah, cukup solid lah connection-nya, dan ini enak. Baru ngomong cukup solid, tapi ya kita bisa taruh di bawah juga karena dia ada magnetnya kan di bawah sana. At least bisa membantu kita buat hold up si
coolernya, hopefully. Kalau nggak bisa gue akan pasangkan dengan di sini bisa, di sudut sini bisa nggak? Oh bisa, nggak bisa? Nah, oh bisa nih di bawah sini. Oke, di bawah, jatuh lagi. Di bawah sini, jadi bisa sort of hold up di sini. Jadi kita akan pasangkan aja di sini sambil tes performa coolingnya. Oh ya, tadi untuk 120 fps baterainya sekarang jadi 85%. Dalam kurun waktu sekitar 5 menit. Itu jadi lebih safe baterai ya dibandingkan tadi kita ke highest 120 fps. Dan untuk thermal performance-nya pun juga jauh lebih baik sepertinya. Tuh cuma 31,7, 36,8, 38 stay di situ. Tapi feels-nya sih lebih adem sedikit ya, sedikit slight difference dibandingkan sebelumnya. Still okay banget. Oke, kita pasangkan aja coolernya nanti dan kita lanjutin videonya. Oke, Black Shock Fan Cooler Mac coolernya udah nyala. Kita suhunya berada di berapa sih ini? 6 derajat dan kemudian naik lagi for some reason. Termogan gue udah mulai agak bermasalah sih, kayaknya mulai agak ada dust or something. Jadi kita dapat naik turun. Harusnya sih ini udah mulai 6 derajat tuh, seperti yang sempat lowestnya di situ. Tapi nanti kita akan coba cek lagi dengan thermalnya. Ya kita pasangkan saja ke iPad-nya seperti yang tadi gue bilang, sekitar di bawah sini, yang bisa hold up aja, hold up nicely. Oke, look safe. Kita angkat, nggak bisa. Tadi mana ya? Sini, tidak bisa. Nah, oke lah, kita pasangkan saja dengan magnetic ininya yang kita pasangkan sebelumnya di Xiaomi Pad. Give it a nice rub on biar pas tengah-tengah. Ya, ini benefitnya kalau kalian pakai iPhone 12 and 13 sih. Jadi magnetiknya itu di tengah-tengahnya udah ada. Suhu fan coolernya sekarang kita cek lagi. 6 derajat tapi naik turun lagi, kita diamin aja ke depan. 5 derajat, oke. Harusnya 6 derajat sih. Udah pas. Hopefully ini udah stick. Kita pasangkan saja ke iPad-nya. Plug. Harus confident karena kalau nggak tergampang copot. Oke, kita sudah masuk ke Genshin Impact-nya sambil pakai cooler. Suhu thermal tengahnya langsung 31,4, 32,2, 31,6 seputarannya. Langsung turun drastis. Sekarang nice to have this kind of technology sekarang buat main game. Cuman jadi susah ya angle-nya. Udah. Nah, oke, kita masuk aja ke domain yang sama. Mana tadi domainnya? Oh, situ. Dan cuma nggak enaknya ya jadi harus lifting begini karena nggak bisa tabletop lagi kayak tadi. Sadly seperti itu. Dan ya buat yang bingung kenapa tesnya nggak kayak biasanya yang extremely detailed dan segala macam, sebenarnya gue rasa performanya udah speaks for itself sih. Dan juga minusnya kita nggak bisa showing FPS meter on screen kalau untuk di iOS, itu minusnya. Dan license game bench kita tuh limited, jadi gue nggak bisa running sampai 30 menitan buat dinyalain terus. Tapi nanti gue akan show case juga game bench-nya, tenang aja. Oke, kita start aja. Ini by the way masih di lowest 120 ya. Jadi cuma mau lihat performa. Oh, bentar. Kita baterainya tuh 83%, tadi 85 bahkan dropnya lumayan ya. Habis ini akan ada satu lagi tapi yang pakai highest 120 fps untuk lihat performanya aja. Slime-nya ngamuk semua. Telat. Selalu telat. Wow, smooth sekali. Dan selesai. Ya, performance semua udah nggak perlu diragukan lagi lah ini sebenarnya.
Baterai kita ngedrop 1% di sekitaran 4 menit. That's still kinda nice. Dan untuk thermal performance-nya kita berapa panas? 33,4, di sekitaran sini 34. Udah nggak ketemu lagi tuh angka 38 tadi. 33, 34. Ya, udah nggak ketemu lagi tuh angka 38. Jadi lebih adem ya. Dan ya satu kali lagi untuk di highest 120 fps. Jujur-jujuran aja kalau by benchmarking juga kita udah nggak ketemu, nggak bisa lebih dari 120 60 fps-nya. Jadi that's kinda sad. Tapi kita bisa mentok highest dan kemudian 120 fps dan kita matiin aja motion blur-nya dan kita dapat overclock. Satu-satunya cara untuk sampai ke overclock yaitu adalah sampai 120 fps. That's new. Kita start aja terakhir main domain di sini dan abis ini gue akan showcase juga untuk performa multiplayernya karena banyak yang request sih sebenarnya co-op mode-nya untuk diliatin juga. Oke, nggak masalah, bisa, cuman limit gue adalah ke satu player aja. Gue ngajakin Feli doang. Kenapa? Karena banyak kan udah pada offline sih, harusnya jam segini, ini jam kalong jadi nggak bisa main bareng juga. Dan juga kalau di pre-record gue nggak gitu enak nge-pre-record orang lain dan ngurus izinnya, itu agak mendok saya. Definitely 60 fps sih ini dibandingkan apa namanya sih 120 fps. Wait, dari mana? Yang bikin gak nyamannya sebenarnya cuman posisinya aja, nggak bisa tabletop. Ini berat banget. Oke, pas. Definitely 60 dan flat. Oh, nice. Thermal performance-nya juga udah nice banget sih. Wow, pop. Mulai berantakan. Iya. Salah pencet lagi. Dan ya agak terakhir sedikit agak stutter tadi. That's sad. Kita claim saja rewardnya dan itu juga claim terakhir kita dari 83% kita turun ke 80% dalam waktu sekitar 4 menitan. Ya 1 menit 1% lah kalau kalian main highest mentok kanan 120 fps, like wow. Ya wow-nya in a bad way actually. Dan thermalnya terakhir kita cek 34,8, naik sedikit dari 34,1. 36,3 di bagian bawah, mulai ke atas 34,9 dan 34 komaan. Ya, kurang lebih sih itu performa thermalnya, sedikit ketolong aja kalau misalkan kalian pakai cooler semacam ini. Dan coolernya pun panas. Di bawahnya suhunya berapa? 33,2. Cooler magnetic pad-nya 32,3. Coolernya sendiri 16. Jadi itu emang ngejar banget sih thermalnya. Thermalnya iOS tuh selalu kurang oke sebenarnya menurut gua, dan mereka nggak ada target untuk mengoptimalisasi itu sama sekali. Dan ya kurang lebih itu hands-on experience-nya. Habis ini gua akan showcase sedikit experience co-op mode-nya dan juga benchmarking-nya sebelum kita closing, kesimpulan dan closing tentunya.
Ini kalau misalkan kita lihat benchmarking dari settingan highest 120 fps di single player mode. Jadi di sini kita jalan-jalan di Inazuma dan seperti yang kita bisa lihat, untuk entry pertama kita masih dapat stay 60 fps. Nah, sebenarnya ini agak membingungkan kenapa kok settingan 120 fps tapi ternyata kita di cap di 60 fps. Jadi setelah kita research sedikit, sebenarnya di game bench itu kayaknya dia nggak bisa baca 120 fps-nya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saat di settingan highest, iPad Pro M1 ini hanya mampu mengoutput 60 fps saja, dan itu pun akan naik turun seperti yang akan kalian lihat nantinya di grafik benchmarknya sendiri. Nah, berbeda dengan sebelumnya, ini merupakan footage dari benchmarkingnya saat Genshin Impact di iPad Pro M1 di set di lowest 120 fps. Yes, footage di bawah kanannya masih menggunakan yang highest 120 fps karena kita lupa actually recording yang lowest 120 fps-nya. Tapi experience yang kalian rasakan di sini sebenarnya 120 fps-nya itu nyala, tapi dalam hitungan detik aja, jadi nggak bisa stable 120 fps. Dalam estimasi gue waktu itu, kita ngerasain sekitar 8 hingga 10 detik 120 fps-nya. Setelah itu, dia akan berada di 120 fps. Namun sayangnya di game bench ini masih stuck di 60 fps dan belum bisa sampai 120 fps. Tapi overall experience-nya di iPad Pro M1 ya memang bisa 120 fps, above 60 fps. Tapi benar-benar slide alias sebentar aja. Ini merupakan footage saat kita co-op di Domain Violet Court dengan iPad Pro M1 di settingan highest 120 fps. Sayangnya kalau misalkan main co-op seperti ini dan sebenarnya secara overall di settingan highest 120 fps, iPad Pro M1 tuh nggak se-powerful itu ternyata. Jadi kita belum bisa mengexpect 120 fps ke lock, tapi untuk sekarang at least kita sudah mendapatkan opsi tersebut. Dari gameplay ini juga kita bisa lihat nantinya pas sudah mulai gameplay akan ada beberapa stutter dan juga drop FPS yang FPS dropnya yang lumayan kencang, dan itu pun terjadi di chipset sekelas M1 dari Apple sendiri. Jadi for now or anytime soon kayaknya kita nggak bisa mengharapkan 120 FPS di Android. Tapi mungkin untuk PC player be on a lookout aja, karena seperti yang kita tahu GPU dan CPU-nya PC itu lebih superior jauh. Dan juga mungkin settingan seperti ini nantinya juga akan masuk ke konsol, probably mungkin ke PlayStation 5 atau kalau mungkin Nintendo mungkin punya kejutan lainnya. Jadi kalian bisa nonton aja footage-nya sambil ada benchmark di belakang dari Game Bench. Eyes on me! There is no escape! Inazuma shines eternal! Shut up! Test subject. Nah, gimana kalau misalnya lawan daily boss? Nah, jadi di sini kita lawan salah satu musuh yang gua nggak pernah hafal namanya siapa. Jadi let's say namanya adalah Electrolyte karena dia mirip Oceanite yang outputnya itu elektro. Nah, di sini adalah salah satu boss daily yang gue cukup suka mainin sekarang karena waktu itu harus ngupgrade Kujosara dan juga Baal. Dan experience yang dirasakan, ya di sini lagi-lagi iPad Pro M1 berhasil stable di 60 fps dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya terjadi naik turun sedikit aja. Tapi overall experience-nya di iPad Pro M1 bahkan hingga co-op itu udah wow banget deh. Kalian akan mendapatkan full 60 fps experience almost ya catatannya all the time. Beg for mercy! More speed! Life goes on. Shudder! Quit it! Crush! My apologies!
Rack and ruin. My apologies. Cut of frost. Itu aja tes Genshin Impact di iPad Pro M1. So far I'm way more than impressed untuk si iPad yang bisa dibilang paling mahal dari Apple saat ini, dengan chipset yang tentunya juga paling powerful saat ini. Kalau kalian memang in the market untuk sebuah tablet yang buat jadi gaming device, buat productivity dan segala macamnya, ini tablet yang mungkin paling pas buat kalian semua. Tapi kalau budget kalian mepet, ada opsi lainnya, yaitu geser ke sini, iPad mini 6, atau kita bisa ke Xiaomi Pad 5 yang tadi gue sempat show sebelumnya. Tapi ya bedanya adalah kalau Xiaomi tentunya pakai Android. Kalau kalian terbiasa dengan ekosistem Apple, akan much better buat ngambil si iPad Pro ataupun iPad mini. iPad Air 4 pun juga masih oke, tapi gue personally daripada A14 gue mending A15 aja. Nambah dikit, cuma memang dengan ukuran yang lebih compact. Gue sendiri juga lebih suka ukuran lebih compactnya si iPad mini 6 dibandingkan iPad Air 4 yang cukup gede di 10,9 inci. Tapi ya overall itu aja untuk tes Genshin Impact-nya di iPad Pro M1. Semua settingan of course tentu bisa dijalankan dengan lancar, dan 120 fps-nya hanya bisa di lowest aja. Jadi catatannya adalah kalau kalian memang mau main 120 fps, sebenarnya buat di mobile sekarang masih gimmick banget, belum the right and only way ya untuk bisa main Genshin Impact 120 fps. Kita tunggu aja, mungkin Oktober event ini menjadi sesuatu yang beda dan unik dan ya pokoknya ekstrim lah dari Apple sendiri gimana. Dan juga untuk di ranah PC, looking forward juga untuk PC bisa di-unlock sampai 120 fps. Tapi selain itu ya main di sini sih udah lancar banget, higher 60 aja udah enak. Tapi kalau mau maksain ya silahkan. Pakai cooler opsional banget, karena menurut gue agak susah harusnya pakai magnetik kayak gini, dan ini setelah adem pun langsung panas banget bawahnya karena udah adem. Ya, sekian aja dulu untuk tes bukan lancar nggak sihnya sih, ini udah pasti lancar banget sebenarnya. Lebih kayak gimana sih rasanya main Genshin Impact di iPad Pro M1, dan ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe bisa klik langsung tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga langsung drop aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nggak mesti tentang iPad Pro M1, nggak mesti tentang Genshin Impact, apapun yang kalian mau tanyakan silahkan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom, sama kayak website kita juga. Feel free to cek website kita juga. Dan gue pribadi di @FSP+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very iPad Pro M1, Eula, dan yang banyak ada di sini, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Biasanya sign out-nya satu-satu. Signing out, bye-bye.